kepada seluruh warga negara, khususnya kepada petani, pada negara dan presiden yang sudah menunjuk kami untuk mengembang jabatan ini. Jadi perkenankan saya menyampaikan pengunduran diri saya dan izinkan saya untuk meminta maaf. Saya Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara menyampaikan bahwa pada hari ini tanggal 11 Agustus 2025 kami mengajukan pengunduran diri yang diserahkan kepada Danantara pada siang hari ini. Kami sudah menduduki jabatan ini persis hari ini. Kami menjabat selama 6 bulan. Kami sampai hari ini belum dapat memberikan kontribusi yang nyata dan langsung kepada ekonomi negara maupun kontribusi kami dalam mewujudkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, kami dengan sangat menyesal, kami mohon maaf kepada seluruh warga negara, khususnya kepada petani, pada negara dan presiden yang sudah menunjuk kami untuk mengembang jabatan ini. Jadi perkenankan saya menyampaikan pengunduran diri saya dan izinkan saya untuk meminta maaf. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Pak, izin tanya, ini pengunduran diri hari ini terkait apa? Apakah Bapak melihat adanya sistem kerja atau cara kerja yang tidak sesuai arahan Presiden dalam mengelola keuangan untuk disetorkan ke Danantara, atau seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Pengunduran diri ini kami sampaikan karena kami melihat bahwa masalah pangan ini adalah satu urgensi, satu keadaan yang menjadi perhatian Presiden yang begitu serius, sehingga ini adalah ultima ratio, keadaan paling akhir yang harus dilakukan untuk membuat langkah-langkah percepatan, langkah-langkah nyata untuk membangun kondisi pertanian kita yang sudah begitu ketertinggalan, dan petani kita yang begitu tereksploitasi selama ini, yang hanya menjadi subjek, tidak bisa bangkit daripada keterpurukan. Dan keseriusan Presiden dalam mendukung dan menggerakkan segala upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan ini tidak didukung sepenuhnya oleh stakeholder atau para pembantu-pembantunya, sehingga kami sampai hari ini tidak mendapatkan dukungan maksimal untuk bisa membuat langkah-langkah nyata yang sudah kami siapkan, termasuk dukungan anggaran. Sampai hari ini Agrinas Pangan Nusantara masih nol. Silakan dari Kompas. Kan Bapak bilang tidak mendapatkan dukungan dari pihak stakeholder. Saya sempat membaca ini kalau dari Danantara sendiri menjanjikan akan memberikan suntikan modal begitu. Ini apakah tidak terrealisasikan atau seperti apa prakteknya di lapangan? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa kondisi pangan ini adalah ultima ratio, yaitu keadaan yang sangat kritis yang harusnya teman-teman dari Danantara dibentuk sebagai suatu badan baru untuk mempercepat atau mempersingkat proses-proses kegiatan yang sifatnya lebih kepada bisnis, bukan lagi menjadi birokrasi-birokrasi yang membangun satu birokrasi yang sangat panjang, berbelit-belit, yang hampir tidak mungkin kita wujudkan. Itulah birokrasi-birokrasi yang masih tetap dipertahankan dan dipraktikkan di dalam Danantara, sehingga sampai hari ini pun kami masih dimintakan lagi FS yang sampai hari ini mungkin sudah ketiga atau keempat kali yang kami serahkan gitu.
ini apa Pak? Feasibility studies. Pak Jo, izin Nana, tadi kan sempat cerita sama kami di lobi bahwa ada bahan pangan yang ditahan, salah satunya oleh Bulog. Nah, ini boleh diceritakan nggak Pak, sebenarnya ada case apa yang ketahanan pangan ini tidak bisa bekerja dengan baik Pak? Mungkin hari ini saya menjawab terkait pengunduran diri saja. Nanti kita bisa diskusi lagi di luar momen ini. Nanti saya dengan senang hati kapan saja teman-teman datang kita diskusi terkait pangan. Tapi hari ini kita fokus terkait pengunduran diri saja. Terima kasih. Minta maaf. Menyangkut dengan pengunduran diri, sebenarnya budaya mengundurkan diri ini kan di Indonesia juga nggak lazim ya Pak. Apakah dari Pak Prabowo ini juga sudah tahu soal pengunduran diri Pak Jo atau seperti apa, dan kenapa Bapak akhirnya memutuskan untuk mau mengundurkan diri di tengah tidak ada budaya itu di Indonesia Pak? Kebetulan saya dari sektor swasta murni yang selama ini saya biasa bekerja dengan cepat, singkat, dengan prosedur-prosedur yang berpihak kepada bagaimana bisa mempercepat melaksanakan suatu kegiatan gitu, dengan berorientasi kepada profit. Kami budaya ini ternyata sangat jauh daripada apa yang kami praktekkan selama ini, sehingga saya melihat semangat dan keseriusan Pak Prabowo untuk mewujudkan itu yang luar biasa tidak didukung oleh para pembantu-pembantunya, termasuk teman-teman di Danantara masih terbelenggu dengan administrasi yang sangat panjang, rumit, bertumpang tindih dan tidak pernah selesai gitu. Sehingga sudah 6 bulan kami masih belum bisa melakukan apapun gitu. Dan selama ini semua yang dilakukan kami masing-masing secara pribadi dengan tanggung jawab, dengan rasa memiliki dan mencintai negara ini, kami berkorban secara pribadi-pribadi untuk menggerakkan Agrinas ini. Silakan di Kompas. Izin Pak penegasan, artinya di sini Anda mau memperlihatkan bahwa kinerjanya di sini bertele-tele dan bisa dibilang cukup lambat dalam memproses terkait dengan untuk Agrinas Pangan Nusantara sendiri untuk prakteknya di lapangan. Berarti penegasan saja artinya tidak berjalan dengan maksimal begitu. Saya ingin menyampaikan bahwa birokrasi yang dijalankan oleh Danantara itu masih tidak sesuai seperti apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden yang ingin memotong atau mempercepat. Dan Danantara itu dibuat untuk mempercepat semua proses yang berorientasi kepada bisnis atau kepada swasta murni yang administrasi itu sebagai alat hukum, bukan orientasi gitu. Nah, itu yang selama ini menghambat proses atau perintah-perintah Pak Presiden, yang dimana para pembantunya selalu bilang bahwa iya Pak, tapi pelaksanaannya tidak ada yang mengeksekusi dan tetap bertele-tele dan tidak fokus dengan kondisi dan situasi. Makanya tadi di awal saya sampaikan ultima ratio itu keadaan paling genting, paling krisis yang harus kita ambil keputusan, tidak lagi dengan mengikuti tatanan sebagaimana yang biasa kita lakukan untuk memastikan dan menjaga kelangsungan ketahanan pangan kita ke depan. Artinya ini kritikan untuk cara kerja Danantara atau bagaimana? Ini bukan kritikan, tetapi juga ini mungkin sikap kami yang mungkin belum terbiasa dengan sistem administrasi birokrasi yang sangat berbeda di BUMN, yang kami anggap menghambat dan bertele-tele, sehingga kami ingin menggunakan waktu kami lebih berguna untuk kegiatan-kegiatan lain yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kebetulan saya juga
membuat metode pertanian, metode tani Nusantara. Mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube. Dan juga saya kemarin membuat film terkait pertanian, namanya 1000 Bayang Purnama. Mungkin teman-teman bisa semua. Saya dedikasikan hidup saya untuk pertanian. Saya berusaha untuk membangkitkan animo dan ini pertanian kita. Tetapi dari beberapa pihak saya tidak melihat ada dukungan real dalam mewujudkan apa yang sudah diperintahkan langsung direct dari Presiden kepada pembantu-pembantunya. Pak, mungkin boleh digambarkan sedikit perbedaan yang Anda rasakan sebelum Anda bergabung dengan Danantara dengan Agrinas Pangan Nusantara ini, prakteknya ke lapangan untuk para petani, perbedaan dirasakan seperti apa? Mungkin contoh paling nyatanya. Maksud bisa diulang? Perbedaan yang Anda rasa ketika bergabung dengan Danantara untuk memproses ke lapangannya seperti apa dengan sesudahnya? Baik, jadi memang Danantara ada suatu badan yang dibuat oleh Presiden untuk mempersingkat, mempercepat dukungan langsung kepada kegiatan-kegiatan produktif untuk membangun, untuk bisa berkontribusi dalam pendapatan negara. Danantara dibuat, menurut saya itu berbeda dengan pihak dengan badan-badan lain, yaitu untuk mempercepat, mempersingkat dan lebih berorientasi kepada bisnis. Tetapi pengalaman kami selama 6 bulan, kami menemukan bahwa, atau kami alami sendiri bahwa proses administrasi itu sangat panjang, sangat bertele-tele, dan hampir tidak mungkin kita bisa melaksanakan itu, sehingga proyek yang menjadi prioritas Presiden atau yang menjadi atensi Presiden, dan itu memang keadaannya sangat serius, mereka pun tidak berani mengambil langkah-langkah di luar daripada langkah-langkah yang umum mereka lakukan untuk menyelamatkan atau mewujudkan apa yang diarahkan atau diperintahkan oleh Presiden secara direct kepada mereka. Ini artinya para petinggi Danantaranya, Pak? Saya rasa kita sebagai pemimpin pasti yang salah tidak pernah anak buah, gitu. Yang salah adalah pemimpinnya. Makanya saya hari ini sebagai pimpinan, sebagai direktur utama PT Agrinas Pangan Nusantara, tidak akan membebankan tanggung jawab ketidakberhasilan kami selama 6 bulan ini untuk mewujudkan apa yang diamanahkan kepada kami, dan saya mengambil tanggung jawab dan saya sampaikan pengunduran diri saya itu sebagai bentuk tanggung jawab saya, dan saya terus terang saja malu memimpin perusahaan ini selama 6 bulan dan tidak bisa berkontribusi. Saya sangat malu. Pak, dari Danantara kan, apakah sudah ada komunikasi yang dibangun terkait kemunduran diri Bapak? Lalu apa tanggapan dari pihak Danantara? Baik, terima kasih. Tadi sudah kami antarkan surat pengunduran diri kami, dan kami tidak diterima oleh pejabat di level atas, tapi kami diterima oleh seorang staf di level manajer yang menerima sudah pengunduran diri kami. Berarti sampai saat ini belum ada keputusan resmi ya Pak dari Danantara terkait? Pengunduran diri saya itu dalam bentuk surat resmi, yang artinya bahwa sesuai dengan undang-undang mulai hari ini sampai 30 hari ke depan saya masih melaksanakan kegiatan. Sampai 30 hari ke depan saya tidak lagi berhak menandatangani segala dokumen terkait dengan Danantara, terkait dengan Agrinas Pangan Nusantara. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman media. Sekali lagi saya
mengucapkan terima kasih dan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada negara dan pada Presiden atas ketidakberhasilan kami untuk memimpin perusahaan ini. Terima kasih.